Kurang lebih 3 minggu lagi, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penting di round 3. Dan kabar baiknya, para pemain yang selama ini jadi andalan, sebagian besar mampu menunjukkan performa impresif di klubnya. Seperti Jesus, yang lagi-lagi mampu mencuri perhatian media-media Italia, di mana ia mampu memimpin timnya menahan imbang tim kuat Atalanta 0-0. Gak cuma itu, Jay juga menjadi sorotan utama tak kalah mampu mengantongi top skor sementara Serie A, Matteo Retegui, hingga sang bomber diketahui merasa emosi. Sesuatu yang kemudian membuat berita soal transfernya semakin menguat, di mana Torino kabarnya bahkan siap menyalip AC Milan untuk mendapatkan Jay di musim depan. Sementara itu, ada Ole Rummenigge yang mulai menemukan formnya di Inggris. Yap, meskipun Oxford harus kalah dari tim asuhan Frank Lampard, Coventry City 3-2. Namun penyerang 24 tahun itu mampu menarik perhatian Lampard lewat pergerakan serta golnya. Gak cuma itu, Ole juga mulai dicintai fans dengan mendapatkan hadiah berupa can khusus yang disematkan kepadanya. Sesuatu yang pasti menjadi modal positif mengingat Ole adalah pemain yang diharapkan menjadi solusi gol buat Timnas Indonesia. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwise. Ready to face the world and try. Jesus sepertinya benar-benar siap 100% untuk memimpin Timnas Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain. Yang mana hal itu tidak terlepas dari penampilan bek klimis itu yang begitu solid di klub. Yap, meskipun Venezia masih terpuruk di papan bawah Serie A, namun penampilan Jay secara individu nyatanya mampu menjadi sorotan tersendiri bagi media-media di Italia. Terlebih untuk sekarang ini, Jay beneran didapuk menjadi kapten utama tim karena dinilai punya leadership yang oke. Dan di laga terbaru melawan tim papan atas Atalanta, Jay lagi-lagi menunjukkan bukti jika ia memang layak diminati oleh banyak tim. Yap, di laga versus Atalanta yang berakhir imbang 0-0, Jay mampu melakukan 6 clearance, 10 defensive action, dan memenangkan 3 duel. Nah, yang jadi sorotan utama jelas adalah aksinya yang sepanjang laga mampu membuat top skor sementara Serie A, Matteo Retegui, tak berkutik. Di mana penyerang timnas Italia tersebut benar-benar dibuat emosi oleh pengawalan ketat yang dilakukan kepadanya. Dan tercatat, Retegui bahkan gak mampu melepaskan satupun shots on target, mendapatkan rating 6,5 untuk kemudian ditarik keluar di menit 73. Tentu saja, yang paling mencolok adalah ketika dirinya kalah duel 1 lawan 1 melawan Jesus. Sesuatu yang pada akhirnya mendapatkan pujian istimewa dari media Italia, Tutto Mercato Web, yang menilai Jay adalah sosok penting di lini belakang. Dia menutup setiap kesempatan milik Retegui dan selalu mengikutinya selangkah demi selangkah. Dia salah satu yang terbaik di bidang ini, tanpa diragukan lagi. Retegui praktis tak terlihat, tulis media tersebut. Sementara itu, berkat aksinya melawan Atalanta, semakin membuat nama Jesus melambung di Italia, di mana ia kini semakin diperhitungkan sebagai komoditi panas di bursa transfer. Dan menurut jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio, Torino yang sebelumnya memang gencar mendekati, kabarnya semakin intens dan siap untuk menyalip siapapun pesaing termasuk AC Milan yang juga dikabarkan tertarik. Bahkan menurut sang jurnalis, agen dari Jay udah berkomunikasi dengan beberapa tim di Italia, Jerman, Inggris, dan Prancis. Kendati untuk saat ini, fokus utama Jay adalah bisa menyelamatkan Venezia dari degradasi. Dan dengan menjadi kapten, maka Jay merasa tanggung jawabnya harus benar-benar dilakukan sampai akhir. Agen Jesus telah berkomunikasi dengan beberapa klub Serie A, serta klub dari Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Namun fokusnya saat ini adalah tetap berada di Italia. Untuk saat ini, dia tidak memikirkan transfer apapun karena ia ingin menyelamatkan Venezia agar tetap berada di Serie A. Dia terus memiliki ambisi besar dan bermimpi tinggi, ujar Gianluca Di Marzio. Ya, berkaca dari sikon yang ada, sekali lagi wajar jika Jay ingin fokus dulu dengan sisa musim ini. Dan mungkin ia akan memutuskan semuanya di akhir musim. Karena pastinya, dengan penampilan yang konsisten, Jay ingin naik level.
Terlebih semisal Venezia terdegradasi, pastinya Jay ingin menjaga formnya agar bisa di level tertinggi. Maka dari itu, Torino dalam hal ini yang sekali lagi paling diunggulkan, mengingat Paolo Vanoli selaku pelatih sangat suka dengan tipe back seperti Jay. Apalagi Jay semakin berkembang, yang mana pastinya itu akan sangat menguntungkan tim musim depan. Dan mengacu dari performa yang ada, timnas Indonesia sekali lagi bisa dibilang beruntung punya pemain seperti Jesus. Serta adalah hal yang wajar jika fans timnas begitu mengidolakannya. Terlebih sebagai kapten, Bang Jay mampu menyatukan segala bentuk perbedaan yang ada, sehingga timnas Indonesia kini benar-benar menatap optimis untuk melangkah ke panggung tertinggi. Yap, selama membela timnas, penampilan Jesus nyaris nggak pernah mengecewakan, baik sebagai back ataupun sebagai kapten. Selain itu, dia juga mampu merangkul rekan-rekannya apabila sedang mengalami masa sulit. Pokoknya Jesus adalah sosok kapten sejati bagi timnas Indonesia saat ini. Dan nggak ada alasan apapun untuk mengganti ban kapten yang selama ini tersemat padanya. Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world entwined. Di sisi lain, ada kabar gak kalah bagus nih dari Ole Rooney, di mana penyerang 24 tahun itu kemarin baru aja pecah telur dengan mencetak 1 gol buat Oxford. Yap, walaupun akhirnya Oxford harus kalah 3-2 oleh tim asuhan Frank Lampard, Coventry City. Akan tetapi, penampilan yang udah ia tunjukkan, baik selama masih jadi super sub, sampai sekarang mulai dipercaya sebagai inti, membuatnya mendapatkan pengakuan dari fans. Yap, fans Oxford, yang semula cukup skeptis dengan kedatangan Ole gara-gara dianggap titipan ordal, kini beneran merasa kalau Ole memang punya kemampuan yang dibutuhkan tim untuk kedepannya. Sehingga fans pun memberikan hadiah ke Ole, berupa can khusus sebagai berikut. Lebih lanjut, penampilan Ole di laga itu juga mendapatkan perhatian dari pelatih Coventry, Frank Lampard, di mana Lampard menilai apa yang dimiliki Ole memang sesuai dengan kebutuhan di sepak bola modern saat ini. Yap, di laga itu Ole memang gak cuma ngendok di kotak penalti layaknya striker klasik, di mana pemain 24 tahun tersebut benar-benar mobile, bergerak mencari ruang, serta menjadi penarik lawan yang bagus. Selain itu, pergerakan Ole untuk mencari posisi sangat pas, sehingga di laga itu ia punya kesempatan 2 kali shots on target, yang mana 1 diantaranya berbuah gol. Yap, Lampard sendiri menggambarkan atribut bermain Ole cukup mirip seperti apa yang dimiliki oleh Harry Kane, penyerang terbaik Inggris saat ini, di mana gol yang dicetak Ole 100% bukan murni keberuntungan. Meskipun tak keras, yang penting itu bisa tepat sasaran walaupun situasinya cukup banyak orang di kotak penalti. Saya tak suka mengelabui kiper, pun menendang bola ke pojok gawang. Sebagian besar saya menunduk, melihat kaki dan mencetak gol dari defleksi. Itu bukan keberuntungan, hal tersebut datang dari tembakan yang keras dan cepat, seperti yang dilakukan Kane, ucap Lampard menjelaskan. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to recite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world entwined. On the field, he stands resolute. No fear in his veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More spirit in his core. Holding the line, always giving more. From the archipelago, he strides ahead. Silent strength that we all respect and dread. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwide.
Yap, terlepas dari apapun, harapan Mimin udah pasti. Apa yang para pemain timnas tampilkan di klub bisa mereka bawa ke timnas Indonesia. Dan khusus Jesus, tim Garuda memang butuh sosok leader yang bisa menjaga harmonisasi terutama di ruang ganti. Jangan sampai segala perpecahan mengganggu segala mimpi yang telah dirangkai. Dan tugas kita sebagai fans tentu saja mendukung serta mendoakan apapun yang terbaik buat timnas. Pokoknya, siapapun yang berpotensi membuat situasi terpecah belah, wajib diselengkat lambene, kan gitu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Semoga berhasil menggapai mimpi ke panggung tertinggi. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.